Kisah cinta Ken Arok dan Ken Dedes awali sejarah kerajaan Singosari. Ada kisah cinta terlarang yang mengawali sejarah kerajaan Singosari. Setidaknya menurut kitab Praraton dan Hasrat memiliki Ken Dedes, Ken Arok membunuh Tunggul Ametung, merebut dan merdekakan Tumampel dari kerajaan Kediri, lalu bertahta sebagai Raja Singosari sejak tahun 1222 Masehi. Sosok Ken Arok, Ken Dedes maupun Tunggul Ametung hanya tamatub di kitab Paraton. Sedangkan negara Kertanagama sama sekali tidak menyebut nama-nama itu. Tafsiran Paraton dan Nagara Kertagama kerap dijadikan rujukan untuk menelusuri riwayat Singosari maupun kerajaan penerusnya Majapahit. Kisah Ken Arok dan Ken Dedes dikisahkan oleh R. Pitono dalam buku yang bertajuk Paraton 1965. Ken Arok adalah anak dari seorang pejabat daerah era kekuasaan kerajaan Kediri. Namun Ken Arok justru tumbuh sebagai sosok berandal yang gemar berjudi dan kerap melakukan aksi perampokan. Hingga akhirnya Ken Arok bertemu dengan seorang Brahmana yang konon datang dari India bernama Logawe. Brahmana ini sedang mencari orang yang diyakini sebagai titisan Dewa Wisnu di tanah Jawa. Dikutip dari karya Made Urip Darmatoputra berjudul Sanatana Dharma 2020, Logawe yakin bahwa Ken Arok adalah orang yang dicarinya. Kepada Ken Arok, Logawe berkata bahwa suatu nanti ia akan menjadi penguasa jagat atau Cakrawapatin. Logawe lalu mengajak Ken Arok ke Tumampel untuk bekerja kepada penguasa di sana, yakni Tunggul Ametung. Atas permohonan Logawe, Tunggul Ametung bersedia menerima Ken Arok sebagai pengawalnya. Permintaan langsung Logawe sebagai seorang Brahmana tentu sulit ditolak oleh Tunggul Ametung. Terlebih kepada Tunggul Ametung, Logawe mengatakan bahwa Ken Arok adalah anak angkatnya. Tunggul Ametung punya seorang istri yang sangat cantik, Ken Dedes namanya. Ken Dedes adalah putri sematawayang seorang pendeta Buddha bernama Empuh Purwa yang tinggal di lereng Gunung Kawi, di perbatasan Kabupaten Malang dan Kabupaten Blitar sekarang. Sebagai pengawal pribadi, Ken Arok selalu mendampingi Tunggul Ametung beserta istrinya, Ken Dedes. Hingga suatu ketika secara tidak sengaja Ken Arok melihat kain Ken Dedes tersingkap saat turun dari kereta kuda di taman. Dari dalam singkapan itu terlihat pancaran sinar yang membuat Ken Arok terpukau. Ken Arok lalu menceritakan kepada Logawe sang Brahmana, mengatakan bahwa sinar yang dilihat Ken Arok itu menandakan bahwa Ken Dedes adalah wanita yang dimuliakan, perempuan pilihan calon ibu yang bakal menurunkan raja-raja penguasa di Jawa. Wanita yang bercahaya di bagian rahasianya adalah wanita Wariswari, ratu yang agung. Itu wanita pilihan. Betapapun nestapanya, laki-laki yang menikahi wanita seperti itu akan menjadi raja yang besar, ucap Logawe seperti ditafsirkan dari Paraton oleh Slamet Muljana dalam Menuju Puncak Kemegahan. Pembunuhan Tunggul Ametung. Mendengar kata-kata Logawe, Ken Arok terdiam sejenak. Ken Arok berpikir, rasanya ia jatuh cinta kepada Ken Dedes meskipun itu terlarang. Jalan satu-satunya adalah dengan membunuh atasannya sendiri, yakni Tunggul Ametung. Selain itu, jika ucapan Logawe benar, maka dengan mengambisi Tunggul Ametung, ia mendapatkan kesempatan untuk menjadi pemimpin Tumampel dengan Ken Dedes sebagai ratunya. Terlebih Logawe juga meramalkan bahwa Ken Arok adalah titisan Dewa Wisnu, calon penguasa jagat raya. Sebagai seorang Brahmana, Logawe tentu saja tidak menyetujui niat Ken Arok yang ingin membunuh Tunggul Ametung. Namun kehendak Ken Arok sudah bulat. Wanita pujaan dan tahta kekuasaan akan segera diperolehnya.
Setelah mendapatkan keris ampuh bikinan Mpu Gandring, Ken Arok melakukan niatnya itu. Mpu Gandring adalah pembuat keris terkenal dari desa Lunglumbang, kini sekitar Blitar. Namun lantaran suatu alasan, Ken Arok justru membunuh Mpu Gandring demi memperoleh keris tersebut. Ken Arok segera kembali ke Tumampel untuk melaksanakan misinya pada 1222 Masehi itu. Menurut Paraton, Ken Arok akhirnya bisa membunuh Tunggul Ametung dengan menikam saat penguasa Tumampel itu sedang terlelap tidur. Bahkan Ken Arok terhindar dari dugaan bahwa ia sebagai pelaku pembunuhan tersebut dengan cerdik atau licik. Ken Arok mengarahkan kesalahan tersebut kepada sahabatnya sendiri yang juga abdi setia Tunggul Ametung yang bernama Kebo Ijo. Kebo Ijo menjadi tersangka utama pembunuhan Tunggul Ametung karena sempat memamerkan keris Mpu Gandring sebelum terjadinya peristiwa itu. Ini sebenarnya merupakan siasat Ken Arok yang sebelumnya memperlihatkan keris ampuh tersebut kepada Kebo Ijo. Ken Arok kemudian mengawini Ken Dedes yang saat itu telah mengandung anak dari Tunggul Ametung. Ken Dedes memang tidak mencintai Tunggul Ametung dan pernikahannya dengan mendiang penguasa Tumampel itu dilakukan karena terpaksaan. Saling mencintai Ken Arok dan Ken Dedes selama pernikahannya. Ketika genap bulannya, lahirlah anak Ken Dedes dari Tunggul Ametung dinamai Anusapati, nama sebutan Panji Anengah. Paraton juga mengisahkan Anusapati merupakan anak Ken Dedes dari Tunggul Ametung, nantinya mengetahui bahwa Ken Arok telah membunuh ayahnya. Anusapati pun membalas dendam. Pada 1247 Masehi, Anusapati menghabisi nyawa Ken Arok juga dengan keris Mpu Gandring. Awal sejarah Kerajaan Singosari. Setelah membantai Tunggul Ametung dan mengawini Ken Dedes, Ken Arok mendeklarasikan berdirinya Kerajaan Tumampel pada 1220 Masehi itu juga. Paraton menyebut Ken Arok penyandang gelar Sri Rahaja Batara Sang Amburabumi. Ken Arok bahkan berambisi memerdekakan Tumampel dari pengaruh Kerajaan Kediri. Terjadilah perang ganter antara Tumampel di bawah pimpinan Ken Arok melawan Kediri dengan Raja Kertajaya. Pertempuran tersebut memenangkan oleh Tumampel yang membuat wilayah kekuasaan Ken Arok bertambah luas setelah Kerajaan Kediri runtuh. Kerajaan Tumampel pada akhirnya lebih dikenal dengan nama Kerajaan Singosari sesuai nama pusat pemerintahannya. Paraton menyatakan bahwa masa pemerintahan Ken Arok sebagai penguasa Tumampel alias Singosari sekaligus yang mengawali Wangsa Rahajasa berlangsung lama, yakni sejak tahun 1222 hingga 1247 Masehi. Tahun 1247 Masehi itu tertulis Paraton Ken Arok tewas dibunuh Anusapati. Jenazah Ken Arok diyakini disemayamkan di Candi Kanggengan, Malang, Jawa Timur. Selain Ken Dedes, Ken Arok juga beristirahat ke Ken Umang. Perkawinan ini dikaruniai 3 orang putra dan 1 putri yang masing-masing bernama Panji Tohjaya, Panji Sudaktu, Tuan Wergola, serta Dewi Rambi. Menurut Paraton, Tohjaraja nantinya membalas dendam Ken Arok dengan membunuh Anusapati juga dengan keris Mpu Gandring pada 1249 Masehi. Selanjutnya Toraja bertahta sebagai penguasa Kerajaan Singosari.